Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin dan saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk ASII, kemarin belum sempat kita bahas ya pas hari Jumat. Untuk ASII turun secara teknikal kemarin Jumat itu sempat naik sih, jadi di awal market open gap atas naik mendekati resistennya, belum bisa breakout malah turun ya, mungkin karena IHSG-nya merah. Kalau secara teknikalnya masih sideways untuk saham ASI ini ya, untuk polanya seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ASI kemarin tanggal 1 itu sebenarnya malah paling banyak dibeli asing ya, asingnya net buy sebanyak 45,6 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk saham ASI dari tanggal 28, asingnya net sell, tapi jadi kadang masuk kadang keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASI tanggal 1 kemarin yang masuk siapa, untuk asingnya sendiri ada AKZPBK ya, jadi broker-broker asing udah mulai masuk lagi walaupun secara nilai belum terlalu gede ya untuk sekelas ASI. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya jualan, asingnya masuk tapi harganya koreksi. Mungkin kalau besok Senin IHSG bisa rebound, ada potensi untuk ASI juga ikut-ikutan naik ya, dan patok aja level ini sih, semoga aja bisa breakout di atas 5175 untuk minggu besok. Tapi kalau misal di hari Senin ASI masih dibuka merah di awal market ya, mungkin bisa patok aja level ini kalau mau masuk atau average down lagi ya di level 4990, 5000 itu area support terdekatnya, dan untuk resistennya di 5175. Kalau kita lihat sih pendapatannya naik ya, naiknya lumayan signifikan sih untuk saham ASI. Tadi nggak jelek-jelek banget, untuk laporan kuartal 3-nya malah bagus. Jadi ya tinggal nunggu aja sih, semoga aja akhir tahun ini ya untuk saham ASI bisa uptrend kembali. Oke, itu untuk saham ASI. Di harga saat ini valuasinya masih di bawah 1 untuk PBB-nya, jadi menarik. Dengan per 5 kali ke 5,9 ya, hampir 6 kali ya, hitungannya murah sih untuk saham ASI di level saat ini. Kalau untuk jangka panjang lumayan berani, cuman emang beberapa waktu terakhir ini emang yang saham-saham fundamentalnya bagus lagi kurang baik ya untuk harganya, jadi sabar aja. Oke, itu untuk saham ASI, paling nggak tiap tahun bagi dividen. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR harganya kemarin Jumat itu koreksi ya, koreksi tipis 0,73% ke level 27.250. sempat ini sih turun lumayan dalam ke 26.800-an ya untuk saham UNTR, cuman ada perlawanan naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR coba. Untuk saham UNTR kemarin tanggal 28, ini dalam satu minggu terakhir ya, itu aslinya cenderung masuk sih di saham UNTR. Jadi mudah-mudahan aja untuk minggu besok ya aslinya bisa mulai rebound, dan UNTR juga mulai ngejar 29.700-an. Soalnya dalam satu minggu terakhir ini aslinya mulai masuk sih, jumlahnya juga lumayan banyak, 116 eman ya dalam satu mingguan terakhir. Kalau kita cek hari Jumat aja asingnya masih masuk, jadi belum keluar. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR tanggal 1 kemarin secara keseluruhan yang masuk didominasi broker-broker asing, AK, BK, CC, ZW versi asing net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan, retail keluar, asingnya masuk. Kalaupun misal UNTR turun itu kemungkinan koreksi wajar sih, dan kesempatan yang bagus sih mungkin kalau besok Senin UNTR bisa turun ke area support 26.500-an mungkin ya, mendekati level 26.500-an itu cukup bagus kalau mau entry. Tapi kalau bisa turun ya, kalau naik ya berarti ini resistennya lumayan tinggi, ada di 29.750. Oke, mungkin seperti itu untuk saham UNTR ya. Kalau
untuk besok Senin mungkin kalau menurut saya sih kalau nggak sideways cenderung naik ya. Mengingat aslinya juga masih terus masuk di saham UNTR dan pendapatannya juga bagus. Mungkin seperti itu sih untuk saham UNTR ya. Kemungkinan tahun depan dividennya mudah-mudahan naik sih. UNTR kan kuartal 3-nya cukup bagus, secara kuartalan secara tahunan meningkatnya lumayan tinggi ya. Untuk valuasinya juga belum mahal-mahal banget sih, 1,1 kali aja untuk BPV dengan per 4 di bawah 5 itu menarik ya. Walaupun ya ini secara valuasi sih nggak mahal ya, untuk saham UNTR malah cenderung murah. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk sih di harga saat ini lumayan berani, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari Jumat kemarin nggak terlalu banyak pergerakan sih ya. Di sini-sini aja beberapa hari terakhir, 1 mingguan terakhir sih berada di level ini aja. Hari Jumat kemarin minus 1,47% ke level 6.700. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand masih sepi sih dan aslinya jualan 24M. Kalau aslinya keluar, siapa yang keluar di saham Brand? Apakah AK atau BK? Kalau kita cek di sini tanggal 1 kemarin untuk aslinya sendiri yang keluar ada AK ya. AK keluar 17M didistribusi oleh AK. Untuk lokalnya nampung, aslinya jualan, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat sih sebagian retail keluar sih ya di saham Brand. Mungkin untuk besok Jumat, besok Senin ya untuk saham Brand. Kalau mau masuk sih untuk trading kayaknya kurang menarik ya untuk saat ini. Mungkin nunggu lebih volatile lagi atau nunggu lebih liquid, soalnya cenderung sepi sih untuk beberapa hari terakhir ini untuk saham Brand. Misal besok Senin masih sepi ya, kemungkinannya sideways. Kalau nggak sideways malah turun ya, hati-hati aja. Kalau turun pantau supportnya 6.400-an ya. Mungkin kalau mau entry ya di level 6.400-an ini yang cukup aman ya. Kalaupun jebol di bawah itu, jadi antisipasinya nggak terlalu dalam kalau mau di cut loss ya. Cuman kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Oke, amannya untuk saham Brand di harga saat ini kalau sepi wait and see aja ya. Kalau rame, kalau buat scalping yang disclaimer kalau rame. Jadi lihat volumenya ya selama running trade gimana untuk saham Brand. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Sudah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya kemarin Kamis sempat ngegas, tapi hari Jumatnya turun 2,24% ya. Hari Kamisnya breakout, hari Jumatnya gagal bertahan di atas 1550. Jadi ini balik lagi di bawah itu ya. Jadi untuk saham Pegas resistennya balik lagi di 1550, itu jadi resistennya lagi untuk saham Pegas. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas hari Jumat kemarin aslinya keluar 6,4M. Kalau kita lihat lebih detail Pegas hari Jumat kemarin tanggal 1 ya. Tanggal 1 November ada sedikit distribusi DX ya, jualan 8M. DX-nya versi asing lagi. Untuk lokalnya sendiri Netbuy NI nampung 6M-an. Cuman hitungannya kalau kita lihat nggak terlalu ramai ya untuk saham Pegas kemarin Jumat. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, coba dalam 1 minggu terakhir untuk saham Pegas berarti dari tanggal 28 ya. Kalau kita cek dari tanggal 28 aslinya masih Netbuy sih, cuman hari Jumatnya jualan ya, mungkin koreksi ya. Ini kalau mau entry agak nanggung. Kalau kita lihat coba untuk pendapatan kuartal 3-nya gimana untuk saham Pegas. Ya nggak jelek-jelek banget sebenarnya, cuman ya nggak bagus-bagus banget juga ya. Di kuartal 3 ini secara tahunan naik untuk saham Pegas dibandingkan kuartal 3 tahun kemarin, naik cuman nggak tinggi-tinggi banget, cuman turun lumayan dalam dibandingkan kuartal 2. Jadi dihargai dengan PB 0,8 kayaknya ya untuk saham Pegas ya. Yang menarik dividend yield-nya sih hampir 10%. Jadi untuk tahun depan
misal dividen rasionya masih sama, masih 83% ya, kemungkinan yang menarik untuk saham bekas dividennya ya. Jadi mungkin seperti itu sih untuk saham bekas. Kalau tahun ini di bulan Juli ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Jadi Maret, April, 2-3 bulan menjelang pembagian dividen rebound naik. Ya mungkin untuk saham bekas untuk besok Senin ya, mungkin kayaknya masih sideways sih. Kalau turun, kalau mau entry, namanya tunggu aja di area support 1460 misal di buka merah ya. Cuman kalau langsung jauh sih disclaimer kalau mau masuk. Masih pantau resistennya di 150 lagi, 1550 lagi. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Harga sahamnya juga koreksi untuk PTBA kemarin Jumat ke level 29.920. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTBA, hari Jumat kemarin aslinya keluar 5 eman. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir untuk saham PTBA net sell sebanyak di satu minggu. Wah, kok nggak update ya? Mungkin kita cek aja di sini. Untuk PTBA, kalau kita cek dalam satu mingguan terakhir, ini kita bisa lihat barang-barang yang sebenarnya diakumulasi oleh asing. KZZP ya, versi asing masuk. Untuk KZ-nya net B 22,8 M, 100% B ternyata. Untuk KZZP-nya juga masuk lumayan banyak, 21,6 M. YU versi asing masuk 9,8. Dan untuk hari Senin kemarin, apakah KZZP YU masih keluar atau masih masuk? KZ-nya masih terus nambah muatan ya di saham PTBA. Semoga aja KZ versi asing mau jaga harga untuk saham PTBA ya. Misal kalau turunnya bagusnya mendekati area support ini kalau mau entry. Kemarin mentok turunnya di 2880 ya, habis itu naik lagi. Untuk level harga 2920 sih sebenarnya agak nanggung kalau mau entry di tengah-tengah area support sama resisten. Jadi untuk besok Senin mungkin ya pantau aja di awal marketnya. Kalau merah tunggu di dekat support 2860 ya kalau merah. Kalau hijau ya target price-nya di 2990-an. Kalau kita lihat pendapatannya untuk PTBA kuartal 3-nya udah diupdate dan ya sebenarnya lumayan ini sih, nggak jelek-jelek banget ya secara tahunan naik dibandingkan kuartal 3 tahun kemarin. Walaupun secara tahunan secara kuartalan turun ya. Untuk valuasinya 1,6 untuk PBV, PER-nya 7,8, dividend yield-nya emang cukup gede ya untuk saham batu bara ini, khususnya PTBA 13,6%. Ya lumayan banyak sih. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini lihat historinya ada gap down yang lumayan lebar belum ketutup ya. Ini untuk sampai TBA ini pas di 3.600an ke bawah. Gap downnya waktu itu habis bagi dividen turunnya lumayan dalam. Jadi mungkin untuk saham PTBA ya mudah-mudahan bisa mulai rebound naik sih. Atau aja level ini untuk minggu depan, semoga aja bisa breakout di atas 2.990-an ya. Breakout di atas itu mulai ngejar 3.160. Kalau menurut saya sih kayaknya untuk tahun ini atau mungkin awal tahun depan ya, mudah-mudahan bisa nyentuh level 3.650 ya, mudah-mudahan sih seperti itu untuk saham PTBA. Itu untuk saham PTBA ya. Untuk besok Senin pantau 2.995, mudah-mudahan bisa uji resistennya ini.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham PTBA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi juga koreksi, koreksi 2,88% ke level 135. Kalau kita ukur coba kira-kira area supportnya berapa dengan harga tertinggi waktu itu di level 154. Ini 135 itu area support sih, mendekati area support ya. Beberapa kali juga mantul naik di level ini. Jadi buat teman-teman yang mau entry mungkin besok Senin bisa pantau untuk saham Bumi. Mudah-mudahan sih bisa rebound naik ya. Seperti ini untuk skenario-nya. Cuman kalau jebol 134, disclaimer kalau mau diantisipasi di cut loss atau sebagian kepemilikan sahamnya dikurangi, misal jebol di bawah 134 ya. 134, 135 ini harga penutupan Bumi itu di area support. Jadi kita lihat aja untuk besok Senin. Mudah-mudahan bisa mantul naik. Jadi buat teman-teman yang mau trading atau swing bisa ambil posisi ya. Cuman ini disclaimer untuk resiko ditanggung sendiri. Kemudian nanti untuk target price-nya mendekati resistennya 154, 150 ya, 150-an itu area target price untuk saham Bumi. Kalau misal besok bisa mantul naik ya. Kalau kita lihat pendapatannya di kuartal 3 untuk saham Bumi. Kalau kita lihat di RTI sih belum diupdate ya. Kalau kita lihat transaksinya hari Jumat kemarin untuk saham Bumi, hari Jumat tanggal 1 November, asingnya net buy 12,9 M masuk ya. Masuk loh, jadi menarik ini untuk saham Bumi buat dipantau besok Senin. Mudah-mudahan aja bisa rebound naik. Mantul. Kalau kita lihat lokalnya jualan, CC net sell 20,6 M dan asingnya nampung, walaupun distribusi lokalnya lebih gede ya, jadi harga sahamnya koreksi turun. MG net sell 2,3 M, CC AZ net sell lumayan banyak. Masih pantau 134, mungkin 135 untuk besok Senin. Semoga aja bisa bertahan di atas itu untuk saham Bumi. Itu untuk saham Bumi ya. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang harganya turun lagi. Ini untuk saham SMGR ya, makin turun makin menarik sih setelah hari Kamisnya terjadi technical rebound, hari Jumatnya turun lagi ke level 3810 ya. Ini sebenarnya menarik sih buat masuk ya untuk saham SMGR, tapi trennya agak ngeri, ini masih apa ya, lebih kuat turun sih. Apalagi penurunan beberapa hari terakhir ini lumayan dalam-dalam ya. Sekali turun bisa 3%, 5%, 4%. Ini volatilitasnya cukup tinggi tapi turun itu ya nggak enak ya. Kalau volatilitasnya tinggi tapi naik itu bagus. Untuk saham SMGR semoga aja bisa mantul naik ya. Cuman kalau melihat beberapa hari terakhir mending untuk besok Senin ya untuk saham SMGR wait and see aja dulu kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang di HK lumayan berani sih di level 3 di bawah 4.000-an ini untuk saham SMGR. Kalau kita lihat asingnya apakah masih jualan, masih kalau nggak salah masih jualan 20 eman ya untuk kemarin Jumat aja. Kalau kita lihat dalam satu mingguan terakhir ketika harga sahamnya mulai turun, kita cek aja di sini untuk saham SMGR. Kita lihat dalam satu mingguan terakhir dari tanggal 28 untuk saham SMGR didistribusi oleh KZ, ZP ya versi asing untuk KZ-nya, ZP-nya juga versi asing, RX versi asing. Jadi emang didistribusi oleh asing. Untuk yang nampung sendiri sebagian asing nampung sih, cuman distribusinya lebih kuat ya. Jadi didistribusi oleh asing untuk saham SMGR dalam satu mingguan terakhir. Ini kalau kita lihat malahan untuk KZ ini hampir seluruh transaksinya jualan cukup banyak, 92,5 M net sell dalam satu mingguan terakhir. Dan sampai hari Jumat kemarin untuk KZ-nya masih jualan 2 eman ya, dan 100% jualan juga. BB AKCC versi asing juga ikut-ikutan jualan. Jadi masih
di distribusi asing ya. Untuk laporan kuartal 3-nya juga kayaknya belum diupdate sih untuk saham SMGR. Semoga aja bagus ya. Oh, tuh udah diupdate ternyata ya, dan nggak terlalu bagus sih sebenarnya, agak mengecewakan ya untuk SMGR tahun ini 2024 ini kurang bagus untuk laporan keuangan. Untuk pendapatannya ya naik secara kuartalan, tapi dibandingkan kuartal 3 tahun sebelumnya itu turun cukup signifikan ya. Jadi pendapatan tahun ini turun cukup dalam ya. Jadi kemungkinan tahun depan yang dibagikan untuk dividen kayaknya nggak terlalu gede ya, tapi harusnya sih dengan valuasi segini ya, PBV-nya 0,59, semoga aja sih kalaupun misal masih turun nggak dalam-dalam banget. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR ya. Untuk saham SMGR gimana ini Kak? Untuk valuasinya murah, jadi tapi untuk pendapatannya kurang bagus. Ya kalau mau entry sabar aja sih. Kalau untuk jangka panjang kemungkinan masih bisa naik ya, cuman tinggal nunggu waktu aja apakah lama atau enggak. Kalau untuk jangka pendek mungkin cenderung kalau enggak sideways masih turun. Mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR. Untuk supportnya kalau lihat historinya sebenarnya harga saat ini itu ini area support sih, mendekati area support. Tapi kalau misal buat candle bearish lagi untuk besok Senin, hati-hati supportnya kalau secara Fibonacci ada di 3425, lumayan dalam. Semoga aja enggak sih, semoga aja bisa rebound naik ya kalau IHSG naik. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang harga sahamnya juga ikut-ikutan turun. Kemarin Jumat minus 2% lebih, 2,89% ke level 2350. Ini masuk lagi ya ke area bottom ya, di area support kuat untuk saham MTKA. Jadi kalau mau entry ini udah di area support sih, jadi bisa dipantau ya, kira-kira ada tanda-tanda pullback naik kalau mau entry di saham MTKA. Lihat transaksinya sih, aslinya kemarin Jumat tanggal 1 net sell 18,7M, lumayan banyak ya. MTKA di Jumat kemarin di distribusi oleh asing, AK, BK versi asing keluar, CC versi asing. Jadi asingnya jualan, lokalnya nabung, cuman distribusi asing lebih gede, harga sahamnya turun. Untuk besok Jumat sih mungkin kalau masih merah wait and see aja dulu ya, takutnya bisa turun lebih dalam. Supportnya ada di 2220. Tapi kalau mau nyicil-nyicil sih disclaimer ya, walaupun secara valuasi ya nggak murah-murah banget sih untuk saham MTKA ini ya. Untuk MTKA laporan kuartal 3-nya belum diupdate, kita tunggu aja. Di harga ini PBV-nya 3,6 ya kan, masih belum terlalu murah. Ya mungkin seperti itu untuk saham MTKA ya. Ya mungkin bisa dipantau kalau untuk trading kira-kira atau swing ya. Misal IHSG rebound naik atau ada tanda-tanda pullback untuk saham MTKA, bisa dipertimbangkan buat masuk ya untuk trading atau swing. Kalau untuk investasi kayaknya masih agak ragu ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MTKA. Support kuatnya masih di 2220 dan resisten terdekatnya di 2380. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Tekim. Harga sahamnya turunnya lumayan dalam kemarin Jumat, agak ngeri ya. Turun 7% lebih setelah sekian lama sideways di atas 7140-an, akhirnya jebol juga supportnya yang ini. Dan support selanjutnya misal beberapa waktu ke depan masih turun, itu lumayan dalam, ada di 6150 ya, lumayan dalam untuk support Tekim. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang udah punya posisi, mungkin ambil di ketika harga sideways malah jebol support. Saran saya jangan buru-buru buat average down aja ya kalau belum ada sentimen yang bagus. Kalau kita lihat untuk pendapatannya Tekim di kuartal 3 ini minus loh ini. Beneran ya, minus 626 per lembar sahamnya minus segini. Jadi kenapa ini kok bisa minus ya? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Jarang-jarang untuk saham Tekim bisa minus sebanyak ini loh.
ruginya minus 636. Sentimennya kurang bagus, pendapatannya turun dan harga sahamnya turun cukup dalam. Kalau kita lihat Tekim, kok bisa turun cukup dalam ya? Untuk saham Tekim ya, ini didistribusi oleh, ya sebenarnya distribusinya nggak terlalu gede ya, cuman karena sentimennya aja ya nggak terlalu bagus, jadi bisa turun cukup dalam. Hati-hati aja sih untuk saham Tekim, kayaknya masih ada potensi turun untuk minggu besok. Kalaupun naik resistennya di 7150. Kalau naik tapi belum bisa breakout di atas itu, mending wait and see aja dulu ya. Mungkin untuk polanya kalau lihat pendapatannya bisa minus segitu dalam ya akan seperti ini. Hati-hati aja kalau bisa, kalau misal masih turun, pantau 6150 itu lebih aman ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk saham Tekim, dan mungkin ini dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.